Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Meskipun kamu kuat, aku Taisu punya 100 cara untuk menekanmu. Tapi aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Pergi saja jika kamu tidak mau bergabung, ucap Suruyu. Kamu anak kecil berbicara dengan sangat menarik. Kamu bisa memohon padaku untuk pergi, tapi kamu tidak bisa mengancamku untuk pergi. Bagaimana seseorang dengan kekuatan tingkat 3 keabadian dewa bisa mengeluarkan nada sombong seperti itu? Bahkan di alam misterius barat, Buddha tingkat ketiga sepertimu akan mengambil jalan memutar ketika mereka melihatku. Tianwu mendengus dingin dan memandang Suruyu sambil berbicara dengan nada menghina. Bagaimanapun, statusnya adalah raja besar di ras iblis. Tianwu sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu. Bahkan jika dia dikalahkan, dia masih akan menambahkan beberapa kata ejekan. Saat Tianwu membuka mulutnya, hujan lebat di langit tidak hanya tidak berhenti, tetapi juga menjadi semakin deras. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum seluruh bintang akan tertutup lautan. Sebagian besar sosok itu basah kuyup oleh hujan. Mereka merasakan hawa dingin yang hanya bisa dirasakan oleh manusia fana. Dan tubuh mereka tidak bisa untuk tidak gemetar. Di bawah hujan lebat ini, kekuatan dan kondisi seseorang bahkan sangat terpengaruh. Hujan ini memiliki efek penekan yang aneh. Cincin angin tak kasat mata yang mengelilingi tubuh Suruyu tampaknya menjadi semakin berat seiring dengan hujan dan tidak dapat sepenuhnya menahannya. Bahkan sudah ada bekas basah pada pakaiannya. Rasa penindasan yang dirasakannya juga semakin kuat. Sebelumnya, Suruyu memang meremehkan kekuatan Tianwu, tetapi sekarang dia mengerti mengapa kedua Buddha menunjukkan ketakutan seperti itu. Meskipun kamu adalah Raja Iblis, ini bukan alam misterius surga barat, dan aku tidak takut padamu, jadi jangan sombong. Suruyu memberi perintah. Segera setelah itu, monster Void Taisu di sekitarnya mengatur formasi. Domain kegelapan Void yang kuat terbentuk dalam menyelimuti Tianwu. Tetapi yang terakhir tampaknya tidak terpengaruh. Sosoknya melompat seperti harimau. Dia tiba di depan Suruyu dalam sekejap. Kepala harimau bermuka 8 memperlihatkan taringnya, dan mata harimau berwarna coklat keemasan menatap Suruyu dengan niat membunuh. Kamu hanya punya 1 kepala. Jika aku memakannya, kepala itu tidak akan tumbuh kembali, ucap Tianwu. Aku yang mulia Taisu. Jika kamu memakanku, seluruh klan iblismu akan menyinggung Taisu. Mengapa kamu tidak mundur selangkah saja? Menghadapi ancaman Tianwu, Suruyu tampak sama sekali tidak takut. Tianwu perlahan menggerakkan kepala harimaunya. Masing-masing kepalanya yang besar lebih tinggi dari seluruh tubuh Suruyu. Segera terdengar suara tertutup dari 2 mulut besar. Darah muncrat dan potongan daging berterbangan kemana-mana. Kamu, apa yang kamu lakukan? Suruyu berkata dengan terkejut. 2 kepala harimau Tianwu mulutnya penuh darah. Namun darah tersebut bukan dari Suruyu, melainkan dari 2 Buddha tak jauh dari situ. Di antaranya adalah Buddha Kamitsu. Merekalah yang pertama kali menyerangku dan masuk akal untuk memakannya. Sedangkan untukmu, baunya tidak enak dan aku tidak ingin memakanmu. Tianwu mendekat dan mengendus di sisi Suruyu. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke samping dan berkata, "Teman Shoyan, apakah kamu akan pergi?" Tianwu menatap Shoyan yang bersembunyi di suatu titik. Saat mendengar ini, mata Suruyu juga menatap ke arah yang dilihat Tianwu. Sesosok berjubah hitam bersembunyi di sana, dan Suruyu ingat tujuan utamanya datang ke sini, yaitu membunuh Shoyan. Matanya langsung mengunci lokasi Shoyan. Aura yang kuat juga melonjak keluar dari tubuhnya. Kamu bisa pergi, tapi dia tidak diizinkan pergi. Dia membunuh 2 saudaraku, merusak inti bintang yang dibina dengan susah payah olehku. Apapun yang terjadi, yang mulia ini akan membunuhnya di sini hari ini. Dengan suara itu, Suruyu menunjuk ke arah Shoyan. Banyak sosok di belakangnya tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju Shoyan. Selain menghadapi sosok yang menderu-deru, lebih dari selusin monster Void Taisu di langit juga memindahkan domain Void kegelapan. Itu ditujukan ke arah Shoyan untuk menekannya. Setelah melihat ini, Shoyan segera berbalik dan langsung menuju ke pusat bumi dengan kecepatan kilat. Suruyu mendengus dingin. Tubuhnya berubah menjadi angin kencang dan mengejar ke arah Shoyan. "Kemana kamu akan pergi? Karena yang mulia ini ada di sini, aku pasti akan membunuhmu," ucap Suruyu. Saat ini, hanya Tianwu yang masih tergantung di udara. Selain para prajurit Taisu yang tidak memiliki tuan, hanya dia yang tersisa. Tepat ketika Tianwu ragu-ragu, suara angin bertiup datang dari satu sisi, dan 3 monster yang menghilang muncul lagi. "Ayo pergi, Raja Iblis Tianwu, kami akan mengikutimu sampai mati," ucap buaya Tyrant. Ternyata, buaya Tyrant beruang guntur putih dan iblis api hitam belum pergi.
Entah karena kesungguhan hati mereka untuk mengikuti, atau karena mereka merasa kekuatan mereka sendiri tidak cukup dan mereka akan merasa lebih aman untuk mengikuti Tianwu. Ikutlah denganku untuk menyelamatkan manusia itu. Jika kamu berani melarikan diri lagi, aku akan mencabik-cabikmu setelah aku menangkapmu. Tianwu mengancam ketiga monster tersebut. Selama pertempuran, ketiganya berpura-pura mengejar Buddha Kamitsu. Namun nyatanya, mereka bersembunyi dan menyaksikan apa yang terjadi. Jika Tianwu benar-benar dikalahkan, atau situasinya tidak jelas, mereka pasti tidak akan muncul lagi. Raja Iblis Tianwu, menurutku ini tidak perlu. Orang itu tidak ada hubungannya dengan kita. Lebih baik memikirkan cara untuk kembali ke alam misterius surga barat. Bagaimana menurutmu? Buaya Tyrant berkata sambil tersenyum. Di sini, siapa Raja Iblisnya? Beraninya kau membuat aturan lain untukku? Tianwu berkata dengan tatapan membunuh pada Buaya Tyrant. Tidak. Beraninya aku. Raja Iblis Tianwu adalah raja besar kami. Aku akan mengikutimu sampai mati. Itu benar, karena Raja Iblis Tianwu ingin menyelamatkannya. Ayo serang. Buaya Tyrant tersenyum canggung dan berteriak. Untuk menghilangkan rasa malunya, dia langsung berteriak dan bergegas ke depan terlebih dahulu. Beruang guntur putih dan iblis api hitam tidak berani berkata apa-apa. Kemudian dia mengikuti Buaya Tyrant dari belakang. Tianwu mendengus dingin. Setelah itu, dia juga bergerak menuju pusat bumi. Di mana kamu akan melarikan diri? Jika tebakanku benar, kamu pasti berasal dari alam dewa kuno, kan? Di pusat bumi, sosok Shoyan berhenti. Suruya sepertinya menyadari ada yang tidak beres di sini, dan matanya menyapu sekeliling. Amarahnya menjadi semakin kuat saat mendapati bahwa seluruh pusat bumi benar-benar dihancurkan. Seluruh kantung darah di sini juga hancur. Tidak perlu menebak siapa pelakunya. Ini semua adalah kerja kerasku, dan kamu sebenarnya sangat berani menghancurkan semuanya. Suruya menggertakkan giginya. Kemarahan di hatinya melonjak saat melihat Shoyan. Dia segera mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Shoyan dari udara. Lubang membunuh. Cahaya hijau yang sangat cepat sepertinya dapat membunuh Shoyan secara langsung. Shoyan tidak berani gegabah. Guntur ekstrem di bawah kakinya ditampilkan hingga batasnya. Shoyan menggerakkan tubuhnya dan sosoknya berkedip pada satu waktu. Meski begitu, dia tidak bisa menghindari sepenuhnya dan sebagian besar perutnya tergores. Kekuatan aturan orang ini adalah angin. Untuk bisa menggunakan kekuatan aturan seukuran alat serangannya sendiri, kekuatan orang ini harusnya berada di level ketiga keabadian dewa. Hanya saja, aku tidak tahu dari sumber mana dia berasal. Gumam Shoyan. Shoyan sekarang memiliki banyak pemahaman tentang keabadian dewa. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia menghadapi level ketiga dalam pertempuran berturut-turut. Seperti yang diharapkan, ada jebakan di sini. Suruya menyipitkan matanya saat melihat ruang di depannya. Suruya tidak masuk ke dalam formasi yang telah disiapkan Shoyan sebelumnya. Benar saja, dia menyadarinya dan tetap berada di luar formasi. Kamu sebenarnya ingin melawanku menggunakan jebakan. Sungguh cara tercela. Tidak heran kamu membawaku ke sini. Namun, jika aku ingin membunuhmu, aku masih bisa melakukannya pada jarak sejauh ini. Setelah Suruya selesai berbicara, telapak tangannya berubah menjadi pedang transparan. Menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan terus-menerus menebas ruang kosong di depannya. Bila angin yang hampir tak terlihat itu membuat Shoyan semakin sulit untuk menghindar. Shoyan menghentakkan kakinya dan lautan api menyebar seketika, membuat objek apapun yang memasuki wilayah api menjadi nyata dan terlihat. Selain itu, persembunyian Shoyan di lautan api juga memiliki efek membutakan yang dapat mencegah pihak lain mengunci posisinya secara langsung. Ini jelas merupakan langkah ke-9 keabadian Kaisar, tetapi ada aturan dalam nyala apinya. Namun, dibandingkan dengan kekuatan angin yang mulia ini, semua apimu dapat diledakkan hanya dengan satu sapuan. Ucap Suruyu. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.